Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Geiko Tsukisama sebelumnya atau part 13. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Setelah sampai di perbatasan Salma dengan Nozian sebelumnya, party Ark bertemu dengan Rial dan para pengawalnya yang sedang diserang oleh pasukan Undead dan juga Arachne. Tapi party Ark langsung menyelamatkan mereka dan setelah itu mereka saling membuat kesepakatan, yaitu menjaga Putri Rial sampai ke tempat Kondimo dengan imbalan berupa informasi, mau apapun itu informasinya. Sebenarnya saat itu Zahar beberapa kali mengingatkan Rial untuk mempertimbangkannya kembali, karena ya mereka baru bertemu dengan party Ark, sedangkan informasi yang diminta Chome sangat penting atau merupakan rahasia kerajaan. Yaitu apapun yang berkaitan dengan ras Beastman di kerajaan Nozian, Chome ingin mengetahuinya. Tapi Rial tetap kekeh dan menyetujui kesepakatan itu. Karena Rial berpikir apapun yang terjadi, dirinya harus sampai ke tempat Kondimo lalu kembali ke Nozian dengan bala bantuan yang banyak. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau 3 kerajaan di sebelah Helix Suci itu kebanyakan warganya menganut agama suci. Nah, tentu mereka punya pemahaman yang salah mengenai ras Elf ataupun ras Beastman. Atau simpelnya mereka meyakini kalau kedua ras itu sangat jahat dan layak untuk diperlakukan dengan sangat kejam. Otomatis di kerajaan Salma, Dilfren, dan Nozian juga melakukan banyak perbudakan terhadap ras Beastman. Termasuk Zahar dan para pengawal Rial juga punya pemahaman seperti itu dan itu hal yang wajar. Soalnya mereka selalu didoktrin seperti itu. Tapi entah bagaimana, Rial yang masih sangat muda tidak punya pemikiran buruk pada party Ark. Bahkan dia menunjukkan sikap yang sangat baik dan juga tahu mengenai hutan Kanada. Ternyata hutan Kanada sangat terkenal akan kehebatannya dan kebanyakan ras manusia tahu itu. Akhirnya setelah membentuk kesepakatan, Rial menyuruh Zahar untuk menceritakan semuanya mengenai ras Beastman di kerajaan Nozian atau informasi yang dibutuhkan oleh Chome. Tapi kalau untuk berbudakan di kerajaan Nozian sih mungkin Chome udah tahu, jadi Zahar memberikan informasi yang lebih rahasia, yaitu mengenai tindakan penyusupan yang dilakukan oleh salah satu ras Beastman dan itu belum lama terjadi. Namun di sini sebelum menceritakannya, Zahar meminta maaf lebih dulu karena bisa saja ceritanya akan menyakiti hati Chome yang juga merupakan ras Beastman. Jadi waktu itu ada satu penyusup yang berhasil memasuki ruang harta milik kerajaan Nozian yang dijaga dengan sangat ketat dan juga sangat rahasia. Tapi penyusup itu berhasil memasukinya dengan sangat mudah dan bahkan para penjaga tidak berhasil untuk menangkapnya. Cuma bisa dipastikan kalau sang penyusup itu merupakan ras Beastman. Namun ternyata setelah dicek, tidak ada satupun harta maupun benda yang dia curi dari ruang harta. Jadi tidak ada benda yang hilang ataupun dicuri olehnya. Nah, tentu itu menimbulkan pertanyaan, apa tujuan dari sang penyusup dan kenapa sampai nekat memasuki ruang harta rahasia yang dijaga dengan sangat ketat. Dan ternyata 2 kerajaan lain yaitu Dilfren dan Salma juga mengalami hal yang sama. Dan kemungkinan besar sang penyusupnya juga orang yang sama. Setelah kejadian itu, mereka mulai mendiskusikannya dan akhirnya kerajaan Helix mengirimkan para petingginya ke 3 kerajaan di sebelahnya lalu melakukan penangkapan pada para Beastman di kerajaan itu. Intinya Helix mengirimkan permintaan pada 3 kerajaan di sebelahnya untuk mengumpulkan banyak Beastman yang nantinya akan dibawa ke wilayah Helix sendiri. Mungkin semacam tindakan pencegahan dan juga untuk mencari sang pelaku penyusupan. Walaupun tentu Helix punya tujuan lain di balik itu, yaitu mengumpulkan banyak sekali Beastman untuk dijadikan pekerja paksa di wilayah mereka sendiri. Dan juga digunakan sebagai bahan eksperimen yang sangat mengerikan. Jadi kerajaan Helix sangat memanfaatkan situasi itu untuk menangkap para Beastman di kerajaan sebelahnya. Padahal yang melakukan tindakan penyusupan cuma satu Beastman, tapi yang kena semua dari mereka dan juga semakin dipandang buruk oleh manusia yang bodoh. Tentu 3 kerajaan di sebelahnya tidak mau menolak permintaan Helix dan terpaksa menuruti keinginan mereka. Karena walaupun Helix merupakan kerajaan yang sangat kecil, tapi pengaruhnya sangat besar dan juga punya kekuatan tempur yang sangat kuat. Di sini sebenarnya Chome sudah berpikir kalau pelaku penyusupan itu adalah Sasuke karena terjadinya sebelum Sasuke ditemukan di Bulan Selatan. Tapi apa yang dia cari dan apakah saat itu Sasuke sudah menjadi undead atau cuma dimanfaatkan oleh pihak gereja supaya ras Beastman semakin dianggap buruk. Sedangkan Rial yang baru mendengar itu kelihatannya sangat marah, tapi dia masih menahan diri. Karena dia baru tahu ternyata kerajaannya juga selama ini melakukan hal yang sangat kejam pada ras lain walaupun nggak secara langsung atau cuma menuruti saran dari kerajaan Helix. Tentu Chome juga merasa kesal setelah mendengar itu, bahkan Zahar sendiri mulai ketakutan dan sangat menjaga perkataannya. Tapi itulah yang sudah terjadi.
Akhirnya setelah itu mereka mulai melanjutkan perjalanan dan menuju ke tempat Kondimo. Niana yang belum juga sadar terpaksa digendong oleh Ark dengan cara diikat di belakangnya, karena Zahar bersama Rial dan hanya menggunakan satu kuda. Sedangkan Chiome menggunakan kuda milik pengawal Rial yang sudah gugur dan ternyata dia sangat ahli dalam menggunakannya. Padahal baru kali itu Chiome menaiki kuda sendiri, tapi memang dia sangat berbakat dalam hal apapun. Di sepanjang perjalanan Rial bolak-balik melihat ke belakang dan melihat Niena yang masih belum sadarkan diri karena mungkin dia sangat khawatir. Lalu kita pindah ke kota Sauria dulu guys, atau ibu kota kerajaan Nozan yang saat itu sudah dikepung oleh 100.000 pasukan undead dan juga Ragni. Jadi pasukan itu sudah menerobos masuk kerajaan Nozan dan sedang berusaha menembus benteng kuat milik Sauria. Saat itu Raja Sparrow sedang bertemu dengan salah satu kardinal yaitu Paloromo di ruangannya. Raja kembali mengingatkan Paloromo supaya kembali ke Helix karena sudah tidak ada waktu lagi dan kemungkinan terburuknya Sauria bisa saja dihancurkan dalam waktu beberapa hari lagi. Karena bantuan yang diminta Raja pada kerajaan lain belum juga datang dan tentu pasukan Nozan sendiri mulai berkurang sangat banyak ataupun gugur. Tapi Paloromo mengatakan dirinya akan tetap tinggal dan tidak akan lari meninggalkan para penganut agama suci. Soalnya sebagai kardinal dirinya harus tetap berdoa dan meminta pertolongan pada sang dewa. Ya intinya di sini Paloromo mengatakan banyak hal layaknya seorang kardinal yang sangat taat pada agamanya. Bahkan raja sendiri sampai kagum dengannya. Paloromo juga mengatakan sudah mengirim anak buahnya untuk meminta bantuan pada kerajaan Helix dan mungkin dalam waktu beberapa hari mereka akan datang dengan bantuan pasukan yang sangat banyak. Namun di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ekspresi Paloromo berubah menjadi sangat kesal. Tentu raja yang tidak mengerti bertanya, ada apa? Tapi Paloromo menjawab bukan apa-apa. Jadi sebenarnya di sini Paloromo merasakan kalau pasukan undead yang dia kirim untuk membantai Rial dan para pengawalnya sudah dikalahkan semuanya. Padahal harusnya pengawal Rial tidak mungkin untuk mengalahkan mereka. Bahkan Paloromo juga bisa merasakan kalau serangan yang digunakan untuk membantai pasukan undeadnya sangat kuat dan tidak mungkin manusia yang melakukannya. Apalagi itu bukan pertama kalinya, karena kan party Ark dulu sudah pernah membantai pasukan undead Paloromo di gua bawah tanah. Makanya di sini Paloromo mulai panik dan kesal dan juga merasa kalau yang membantai pasukan undeadnya juga orang yang sama. Namun Paloromo belum menyerah dan kembali mengirim monster yang lebih kuat untuk membunuh Putri Rial dan para pengawalnya. Walaupun tidak ada jaminan kalau monsternya akan bisa mengejar Rial sebelum dia sampai ke tempat Kondimo. Lalu kita kembali ke tempatnya Rial guys. Di tengah perjalanan, akhirnya Niana yang masih digendong oleh Ark tiba-tiba siuman dan tentu dia langsung memberontak untuk melepaskan diri. Tapi Rial segera berlari dan memeluknya sambil menangis lalu menjelaskan semuanya mengenai kesepakatan mereka. Tentu Niana mau tidak mau harus menerima keputusan yang sudah diambil oleh tuan putrinya dan bahkan Niana sangat meminta maaf karena telah gagal untuk melindungi tuannya. Lalu Niana segera menunduk dan mengucapkan banyak terima kasih pada party Ark. Karena jika saja mereka tidak datang mungkin semuanya sudah berakhir. Walaupun begitu, Niana melihat telinga Chiome, dia sempat keceplosan dan mengatakan kalimat yang kasar yaitu orang buas. Sedangkan Chiome yang mendengar itu langsung menatapnya dengan aura yang cukup menakutkan. Ya saat itu situasinya lumayan tegang sampai akhirnya Rial dan Ark menenangkan mereka dan kembali melanjutkan perjalanan. Cuma bagi Ark itu respon yang sangat wajar, justru Rial yang dari awal sama sekali tidak takut dan tetap menunjukkan sikap yang baik itu sangat luar biasa. Singkat cerita, begitu malam tiba, akhirnya mereka sampai di Benteng Hill atau benteng yang melindungi wilayah Kondimo. Para penjaga di sana juga langsung menyambutnya dengan sangat baik, apalagi yang datang adalah putri kerajaan mereka. Mereka pun langsung disiapkan kamar untuk istirahat dan juga disiapkan makan malam yang sangat mewah. Begitu juga dengan party Ark sendiri. Jadi wilayah Kondimo itu terletak di antara perbatasan Salma dengan Nozan dan juga tepat di sebelahnya hutan Ruane. Ada benteng yang sangat panjang mengelilingi wilayah itu dan awalnya benteng itu digunakan untuk mempertahankan wilayah Nozan dari penyerangan Salma. Ya dulu umat kerajaan itu saling berperang memperebutkan wilayah terutama Nozan dengan Salma, tapi di masa ini mereka sudah membuat kesepakatan untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Begitu juga dengan desa Drian di hutan Ruane juga membuat kesepakatan dengan Nozan dan juga Salma. Cuma untuk berjaga-jaga, Benteng Hill tetap aktif sampai saat ini dan Kondimo tetap menjadi penguasa di wilayah kecil itu. Tapi tentu dia sepenuhnya mengabdi pada Raja Sparrow atau bagian dari kerajaan Nozan. Bahkan menjadi tempat paling aman jika menghadapi situasi seperti saat itu. Nah di malam itu Rial dan party Ark baru sampai di Benteng Hill, jadi masih perlu waktu 1 harian untuk sampai ke tengah kota atau kastilnya Kondimo. Awalnya Rial tetap kekeh untuk langsung menuju ke sana karena bagi dia ayahnya saat ini sangat membutuhkan bantuan. Namun Niana mengingatkannya kalau hari sudah sangat malam dan Rial juga perlu menjaga kesehatannya.
Jadi ya akhirnya mereka semua menginap satu malam di tempat itu. Nah, di sini Ark, Chome, Ariane, dan Ponta yang tidur satu kamar mulai mendiskusikan langkah mereka ke depannya dan juga membahas informasi yang sebelumnya diberikan oleh Zahar. Jadi Chome sangat yakin kalau sang pelaku penyusupan adalah Sasuke, walaupun belum bisa dipastikan apakah saat itu Sasuke sudah menjadi undead atau belum. Menurut Chome, kemungkinan harta yang dicari Sasuke adalah kristal roh janji atau harta peninggalan Hanzo. Tapi mungkin dia tidak menemukannya di ruang harta Nozan, makanya tidak ada benda yang dia ambil. Walaupun Chome sendiri masih belum yakin dan perlu memastikannya. Di sini setelah membicarakannya panjang lebar, akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke ruang harta Nozan dan memastikannya sendiri. Tapi tidak dengan cara menyusup seperti Sasuke. Nah, saat ini kan mereka masih disewa jasanya oleh Putri Riel, jadi mending manfaatkan hal itu saja. Simpelnya party Ark berniat membantu Riel sampai kembali ke Saurea, atau tidak hanya sampai ke tempat Kondimo. Dan sebagai bayarannya nanti, mereka bakal meminta izin untuk dipersilahkan memasuki ruang harta dan mengeceknya sendiri. Walaupun ya itu bukan permintaan yang sepele, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Singkat cerita, di pagi harinya, mereka mulai menuju ke tengah kota atau kastilnya Kondimo. Setelah sampai di sana, Kondimo langsung berlari untuk menyambut Riel dan para pengawalnya. Karena dia paham situasi di Nozan sangat gawat dan pastinya Riel sudah melalui rintangan yang tidak mudah untuk sampai ke tempat itu. Oh ya, begitu memasuki benteng atau wilayah Kondimo, Ariane dan Chome kembali menyembunyikan telinga mereka seperti biasa. Karena bisa menimbulkan kehebohan, walaupun dia tetap semua penjaga terus memandangi Siden yang mungkin bagi mereka sangat menakutkan. Begitu memasuki kastil, Riel tanpa basa-basi langsung membicarakan inti dari kedatangannya, yaitu meminta Kondimo untuk menyiapkan pasukan terkuatnya lalu kembali ke Saurea untuk ikut berperang. Namun di sini Kondimo yang mendengar itu malah bingung karena isi surat atau perintah raja yang diberikan padanya bukan seperti itu. Dimo mengatakan kalau dirinya diminta untuk melindungi sang putri apapun yang terjadi atau menjamin keselamatannya. Di sini setelah mengatakan itu Riel juga sama bingungnya, jadi Kondimo langsung menatap Niena dan Zahar untuk memastikannya. Hanya dengan isyarat yang diberikan Niena dan Zahar, Kondimo langsung paham apa maksud dari sang raja. Jadi sambil menunduk dan dengan nada yang pelan, Kondimo mengatakan pada Riel yang sebenarnya. Kalau sang raja itu sangat menyayangi Riel, makanya dia terpaksa berbohong pada Riel dan memerintahkannya untuk pergi ke tempat Kondimo. Tapi bukan untuk meminta bantuan pasukan, melainkan untuk berlindung. Soalnya jika raja mengatakan yang sebenarnya, pasti Riel tidak mau pergi ataupun lari. Karena semua orang paham Riel itu punya hati yang sangat baik dan tidak mungkin mau meninggalkan rakyatnya. Makanya semua orang terpaksa berbohong padanya, bahkan Niena dan Zahar juga terpaksa melakukannya. Tapi itu mereka lakukan demi keselamatan tuan putri mereka. Apalagi Riel yang nantinya bakalan meneruskan tahta selanjutnya dan juga harapan satu-satunya bagi Nozan jika kemungkinan terburuknya Saurea tidak mampu untuk bertahan. Setelah mendengar semua itu, di sini Riel mulai gemetar sambil menahan tangisnya. Dia tidak mampu menerima kenyataan itu, apalagi Riel sangat baik dan sangat yang berguna bagi kerajaannya. Namun di saat menghadapi situasi seperti itu, dirinya malah hanya bisa diam dan tidak mampu melakukan apapun. Bahkan ayahnya sendiri rela berbohong demi bisa menjauhkannya dari medan perang. Ya, di sini Riel hanya bisa menangis dan tidak tahu lagi apa yang harus dirinya lakukan. Ark, Chome, dan Ariane yang melihat itu tentu langsung paham dengan situasinya dan itu cukup buruk. Karena jika Riel tidak jadi kembali ke Saurea, maka rencana Chome untuk memasuki ruang harta bisa gagal dan Ark tidak ingin hal itu terjadi. Jadi akhirnya di tengah situasi itu, Ark mulai mendekati Riel dan pura-pura memastikan situasi di kota Saurea. Awalnya Riel berpikir kalau party Ark berniat pamitan sekaligus meminta imbalan yaitu informasi. Namun Ark mengatakan partinya bisa saja membantu Riel kembali ke Saurea dan juga membantu pasukan Nozan mengalahkan para undead. Atau setidaknya menahan mereka sampai bantuan yang diharapkan oleh Nozan datang. Apalagi Ark punya Siden yang bisa berlari dengan sangat cepat dan mungkin hanya butuh waktu kurang dari 1 hari mereka sudah sampai di Saurea. Riel yang mendengar itu kembali semangat dan merasa punya harapan baru. Tapi tidak dengan Niena, Zahar, dan juga Kondimo. Tentu mereka sangat menentang tawaran Ark dan juga tidak akan membiarkan Riel kembali ke Saurea. Bahkan Niena sampai keceplosan kalau pasukan undead yang menyerang Saurea itu jumlahnya sampai 100.000 lebih dan tidak mungkin party Ark sanggup menahan mereka. Mendengar itu, Ariane dan Chome yang tidak mau dianggap remeh langsung membuka penutup kepala mereka dan menunjukkan tatapan yang sangat kuat. Sedangkan Kondimo dan para penjaganya yang baru melihat itu mulai panik dan waspada.
Dimo bilang bukankah hutan rohani sudah membuat kesepakatan dengan kami dan kalian sudah berjanji untuk tidak ikut campur dalam masalah apapun. Lalu Ariane menjawab, aku berasal dari hutan Kanada dan bukan ras elf dari hutan rohani. Ya, akhirnya di sini terjadi perdebatan yang cukup panjang, terutama mereka yang menentang tawaran Ark. Tapi Riel sendiri sudah membuat keputusan dan tidak mungkin mereka menolak perintah sang putri. Mau sekeras apapun Dimo dan Diana menolaknya, Riel tetap kekeh dan sudah membulatkan tekadnya. Apalagi Ark mengatakan dengan yakin kalau partinya sanggup menahan 100.000 pasukan undead sampai bantuan yang dibutuhkan Nozian datang. Jadi akhirnya Riel menerima tawaran Ark dan kembali menjalin kesepakatan baru. Cuma di sini Riel masih berpikir kalau imbalan yang diminta Ark kali ini mungkin berupa harta yang sangat banyak ataupun informasi yang lebih banyak. Lalu Ark mengatakan dirinya mengajukan 2 permintaan untuk kesepakatan kali ini. Yaitu pertama meminta Riel untuk mengizinkan partinya memasuki ruang harta rahasia. Riel yang mendengar itu memastikan apakah kalian cuma akan memasuki dan cuma mengeceknya saja. Ark pun mengiyakannya. Lalu yang kedua, Ark meminta Riel berjanji jika nanti Nozian sudah berhasil mengalahkan semua pasukan undead, kerajaan Nozian harus melepaskan semua elf dan beastman yang telah diperbudak. Sekalipun itu budak pribadi milik bangsawan mereka. Bahkan jika perlu mereka harus diadili. Ternyata bagi Riel itu hal yang sangat sepele dan sudah sewajarnya mereka menjalani hidup dengan bebas. Walaupun dia baru tahu kalau ternyata para bangsawan juga punya budak pribadi mereka sendiri. Jadi Riel sama sekali tidak keberatan dan dengan sikap yang tegas dia berjanji pada Ark. Tapi Nienazar dan Kondimo yang mendengar itu mulai panik dan memperingatkan Riel kalau itu adalah keputusan yang harus melibatkan semua pihak atau bukan hal yang sepele. Soalnya jika Nozian melakukan itu berarti sama saja merusak hubungan dengan kerajaan Hell atau bisa saja dianggap menentang mereka. Tapi Riel tidak peduli dan dirinya sendiri juga tidak mau kerajaannya melakukan hal-hal kejam seperti itu. Malahan Riel mengatakan banyak hal mengenai kebebasan yang membuat semua pengawalnya sampai malu. Jadi yang mau apapun yang mereka katakan tetap saja keputusan Riel itu mutlak dan harus dipatuhi. Sebenarnya di sini Ark itu sangat memanfaatkan situasi atau sama saja memanfaatkan kebaikan Riel. Bahkan Xiaomei dan Ariane saja tidak menduga kalau dia akan mengajukan 2 permintaan yang sangat besar seperti itu. Cuma kan nantinya bantuan kekuatan yang diberikan parti Ark juga tidak main-main dan mungkin tidak bisa dibandingkan dengan ratusan ribu pasukan manusia. Apalagi dalam hati Ark berniat menguji salah satu skill terkuatnya dan itu butuh musuh dengan jumlah yang sangat banyak. Yaitu salah satu kemampuan dari kelas paladinya atau pemanggilan salah satu malaikat tingkat tinggi. Ya, jadi akhirnya mereka sepakat dan saat itu Riel menyuruh Kondimo untuk menyiapkan pasukan terkuatnya yang juga punya kecepatan tinggi. Supaya nanti mereka tidak menghambat perjalanan kembali ke Sorea dan juga supaya bisa membantu peperangan. Riel yakin kalau ayahnya pasti bisa bertahan dan dirinya pasti bisa kembali tepat waktu. Awalnya Riel punya rencana untuk mendatangi bangsawan lain di luar Sorea dan meminta bantuan pasukan dari mereka. Namun Ark menyarankan untuk tidak usah melakukan itu karena bisa mengulur waktu dan parti Ark sendiri juga punya kekuatan yang sangat besar. Ya, jadi setelah semua pasukan terkuat Kondimo terkumpul, mereka langsung bergegas kembali ke Sorea. Begitu juga dengan Niena dan Zahar yang tentunya masih menyesal karena tidak bisa menahan Riel di tempat Kondimo. Namun di sisi lain mereka berdua juga sangat kagum dengan tekad dan keberanian Riel yang sangat besar. Dan kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Ya, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.